Ibu Dekan Fakultas Hukum, Profesor An Chandrawulan SH, kemudian juga tentu dengan jajarannya, Wakil Dekan, Ketua Prodi, khusus ini Prodi MKN, kemudian juga yang terhormat Ketua IKANO ya, Ibu Dr. Ranti yang selalu energik di dalam menyebar kita harus semua belajar terus-menerus. Kemudian yang terhormat tentu para narasumber yang hadir dan saya ikut berbangga topik hari ini menghadirkan para pembicara yang memang kompeten di bidang masing-masing. Bapak Bambang Wijanarko, SEAK dari OJK, kemudian juga Pak Febrio Nathan Kasaribu, PhD dari BKF, kalau hadir. Kemudian Pak Ahmad Royadi, MBA dari Bank Rakyat Indonesia. Kemudian Dr. Ari Zulfikar, kompeten sekali ya dari lembaga LPS. Dan penasehat Bapak Badar Baraba. Dan pembicara dari dosen Fakultas Hukum Ibu Lastuti Abu Bakar. Dan tentu para peserta webinar yang saya hormati. Menarik topik hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ranti dan Ibu Dekan Fakultas Hukum. Saya juga ingin menyampaikan beberapa poin penting saja. Sebetulnya ada materi yang bisa, hanya ada slide sedikit saja, untuk juga bisa di-share. Apakah panitia bisa bantu saya untuk men-share screen? Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, topiknya menarik karena akselerasi. Jadi UMKM yang jumlahnya mayoritas dari pelaku usaha di Indonesia, 99%, itu sekarang kita sepakat tadi dari Ibu Ranti dan Ibu Dekan, Profesor An mengatakan UMKM sekarang sedang susah begitu ya. Jadi tidak hanya Ibu Pertiwi sedang susah, tapi kita semua juga lagi susah. UMKM juga lagi susah. Dan topik ini begitu apa ya, kalau saya katakan begitu menarik untuk dibahas bersama dalam webinar ini. Apalagi tadi bangkit gitu, mari UKM bangkit, dan sudah ada program pemulihan ekonomi nasional yang kiranya bisa mengakselerasi. Namun demikian, dalam webinar ini pasti akan dibahas kemudahan ataupun kendala dari pelaksanaan akselerasi itu sendiri. Yang selanjutnya pada slide berikutnya saya minta tolong. Nah, dampak saya ingin sampaikan kalau dari berbagai data empiris, tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Jadi ini menariknya adalah pandemi COVID-19 melanda seluruh negara. Dampaknya kurang lebih sama berat. Ternyata dampak pada UMKM di berbagai negara, baik negara maju maupun negara Indonesia kurang lebih sama. Jadi yang menarik nanti mungkin bisa dibahas itu adalah kita sepakat dampak ini memang tadi tidak menguntungkan bagi UMKM. Kalau UMKM pada waktu resesi ekonomi tahun 98 mereka cukup tough, tapi pada kali ini betul-betul mereka terdampak. Nah, yang sebetulnya dampak yang awal itu kan karena PSBB. Jadi kita dengan pandemi COVID-19, kita mengurangi kegiatan, bahkan lockdown, kita di rumah dan sebagainya, maka tentu itu akan mengurangi atau mengganggu produksi UMKM itu sendiri. Nah, berarti pandemi lewat kita harus diam di rumah, kita harus mengurangi kegiatan karena tidak ingin tertular COVID-19, maka telah mengganggu supply chain. Yang paling repot tadi sampaikan pengurangan jumlah atau jam kerja pegawai. Jadi sisi lain daya beli otomatis baik dari pelaku usaha UMKM dan pegawainya berkurang, belum lagi tentu usaha-usaha besar juga sama. Dengan demikian pendapatan UMKM yang turun itu karena tadi permintaan atau daya beli turun, dan tetap kita sampai hari ini tetap PSBB, bahkan COVID-19 positifnya naik, maka kita diminta untuk juga diam di rumah, yang tadinya sudah mulai bekerja mungkin juga harus mengerem, berkurang kembali. Jadi ini menarik untuk dikaji, katanya tahap 1 COVID-19 kita belum berakhir, jadi first wave-nya belum berakhir.
Nah, yang menarik berikutnya adalah ternyata spillover-nya pada lembaga keuangan. Maka di sini hadir OJK, kemudian LPS. Itu sangat menarik untuk bisa memberikan kondisi lembaga keuangan kita. Yang jelas nanti ada data bahwa penyaluran kredit turun karena tadi semuanya risiko bisnisnya menjadi naik. Jadi kepercayaan lembaga keuangan terhadap calon debitur agak turun, bukan agak turun ya. Dan demikian lembaga keuangan juga sebetulnya walaupun cukup likuiditas, penyalurannya menjadi terganggu. Nah, yang menarik barangkali nanti perlu dibahas, kebangkitan itu adalah terletak pada sebetulnya UMKM itu kan fleksibel dan punya daya tahan yang tinggi. Tapi kali ini fleksibilitasnya dan daya tahannya itu menjadi turun bahkan rendah. Nah, kebangkitan itu kalau menurut saya adalah bagaimana memanfaatkan fleksibilitas itu untuk mengungkit daya tahan UMKM itu sendiri. Nah, pada slide berikutnya, saran saya, ini juga hasil dari data, penelitian di sangat kebetulan ya saya juga lama sekali mengkaji tentang bagaimana resilience UMKM. Jadi sebetulnya bagaimana kalau hari ini kita kan melihat UMKM yang ada itu survive, itu adalah merespons. Jadi mereka masih pada tahap merespons. Adaptasi terhadap PSBB, adaptasi terhadap menghindari penularan COVID-19, dan mengelola bisnis atau keberlanjutan bisnisnya. Data dari BPS menarik ini untuk disimak. Survei BPS dampaknya terhadap pelaku usaha pada bulan Juli kemarin, itu datanya menarik ya, 15% pelaku usaha supaya mengelola keberlanjutan dia melakukan diversifikasi. Jadi contoh saja kalau di Unpad ada alumni yang tadinya dia menggeluti konveksi, tapi karena sulit maka dia beralih misalnya ke minuman, jahe, dan madu misalnya. Itu diversifikasi. Lalu 53% itu ternyata mengelola keberlanjutan menggunakan media digital. Nah, tadi juga sudah disinggung. Nah, ini menarik untuk menjadi instrumen kebangkitan. Kalau COVID-19 belum berakhir, maka sebetulnya pada adaptasi dan melakukan keberlanjutannya kita sudah alhamdulillah. Namun semangat hari ini kan pemulihan, kebangkitan. Nah, kebangkitan ini dimulai dengan mereka tentu belajar lesson learn-nya apa gitu dari bisnis masing-masing UMKM, belajar dan menjadi lebih kuat. Nah, di sini adalah beruntung masuklah program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Bagi UMKM kita tahu ada subsidi bunga, ada penundaan pokok utang, ada pengurangan angsuran, kemudian skema penjaminan, insentif pajak, bahkan pemerintah menghimbau untuk penyaluran kredit agak lebih dilonggarkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, silakan nanti disimpulkan kebangkitan atau akselerasi kebangkitan itu pada tahap mana, karena saat ini first wave-nya COVID-19 juga belum berakhir gitu. Jadi kalau dia merespon saja alhamdulillah, bisa memulihkan juga alhamdulillah. Nah, kebangkitan itu kan pada tahap yang ketiga, mengembangkan. Jadi, berhenti sukses di era normal baru. Kita masih menanti era normal baru ini yang katanya hari-hari ini, tapi karena terserang COVID positifnya naik, maka pemerintah sepakat kayaknya belum deh PSBB berakhir. Jakarta bahkan PSBB-nya lebih ketat lagi. Nah, kebangkitan itu menurut saya memanfaatkan kekuatan UMKM, yaitu tadi fleksibilitas, ketahanan, dan plus kebijakan pemerintah. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa meng-highlight tentang kondisi UMKM yang memang kekuatan mereka ada di situ sebetulnya. Nah, 3 tahapan ini yang menurut saya menuju kebangkitan per individu UMKM nggak sama, kita nggak bisa mengeneralisasi, setiap lapangan usaha berbeda dampaknya, tetapi secara pola bisa disampaikan, bisa merespons, memulihkan, dan mengembangkan. Nah, akselerasinya betul lewat PEN, tapi ternyata tidak cukup, tentu dari UMKM-nya itu sendiri,
memanfaatkan tadi praktek belajar dia menjadi lebih tangguh lagi untuk tetap berkembang dan tumbuh di masa era normal baru. Nah, berikutnya, pada slide berikutnya, mari kita lihat. Program PEN ini sebetulnya kalau kotret-kotratannya harusnya sudah bisa menjawab problemnya UMKM di masa pandemi COVID-19. Mengapa? Karena ini juga kembali hasil survei, ternyata UMKM yang saat ini sedang merespons, berusaha untuk tadi memulihkan, memang mereka perlu bantuan modal usaha. Mereka perlu relaksasi atau penundaan pembayaran. Mereka perlu juga penundaan pembayaran pajak. Kemudian juga perlu kelonggaran dalam administrasi pengajuan kredit. Sampai kemudian mereka masih perlu untuk keringanan tagihan listrik untuk usaha. Nah, ini semua ada di PEN. Namun kita lihat dari angka persentasinya, masih adalah sekelompok kecil UMKM yang tetap tangguh. Tangguh sekali mereka itu, mereka tidak perlu bantuan dan mereka terus jalan terus. Nah, kita tahulah sektor-sektor misalnya kaitan dengan digital, IT, komunikasi, itu adalah yang tetap terus survive. Juga sektor-sektor kaitan dengan makanan, itu juga masih survive. Jadi kita confirm bahwa program pemulihan ekonomi nasional itu cocoklah dengan kesulitan UMKM saat ini. Namun kita juga senang sebagian kecil lain UMKM itu tanpa bantuan pun tetap akan jalan. Itulah optimisme kita, UMKM itu akan bangkit. Nah, slide berikutnya, kalau kita lihat tadi kebutuhan dia administrasi pengajuan kreditnya katanya ingin lebih dimudahkan. Perbankan pasti akan bilang sekarang juga sudah mudah sebetulnya. Namun demikian barangkali ya kalau lihat prospek bisnis dalam kondisi pandemi COVID-19 pasti kan agak punya resiko ya karena sedang terdisrupsi pendapatannya. Maka kita bisa paham pertumbuhan penyaluran kreditnya perbankan ini sampai Maret 2020 atau Mei 2020 year on year-nya memang turun. Jadi ternyata perbankan atau lembaga keuangan juga sebetulnya ikut tadi spill over-nya kena pada mereka. Tapi yang lebih repot adalah kalau UMKM ini tidak cepat diakselerasi kebangkitannya, maka tentu resiko kreditnya akan menjadi tetap tinggi. Nah, itulah pentingnya acara siang ini, akselerasi kebangkitan UMKM menjadi sangat strategis. Karena tidak hanya menyelesaikan problem UMKM, tapi juga menyelesaikan problem-problem ikutan atau terkait lainnya, termasuk lembaga keuangan. Nah, resiko kredit dan kredit yang belum sempat dibayar atau tertunggak, ini menjadi perhatian. Saya rasa OJK itu lebih kompeten dalam mencari way out atau solusinya. Nah, selanjutnya, pada slide selanjutnya, maka sebetulnya saya pada akhir ujung keynote ini ingin menyampaikan, pertama ya, tadi tahapannya ada adaptasi atau merespons, yang kedua memulihkan, baru kemudian mengembangkan atau menumbuhkan. Tahapan itu tidak sama untuk setiap UMKM, tidak sama untuk setiap lapangan usaha. Yang kedua, program PEN itu bisa menjawab masalah UMKM. Jadi kita optimis, oh iya kalau gitu adaptasi udah dilakukan, sekarang memulihkan. Nah, berikutnya juga ada sebagian UMKM yang kuat, tanpa bantuan PEN pun dia jalan terus, maka kita akan optimis ada akselerasi kebangkitan. Namun demikian dari data yang ada, karena tadi masih ada permintaan UMKM untuk tadi dibantu pengurangan beban listrik, maka tampaknya di PEN kita bisa usulkan ada perbesaran alokasi subsidi listrik bagi UMKM. Karena ini sesuai dengan kesulitan yang mereka hadapi. Karena begini, shock dari supply shock itu akan memukul kesulitan dalam costingnya UMKM, terutama di dalam biaya-biaya yang sifatnya tetap dan variabel, listrik termasuk dalam beban itu. Nah, yang program non-moneter, misalnya saja,
entah siapa nih yang bisa melakukan, mungkin IKANO ataupun UNPAD bisa membantu, dan sekarang memang sudah melakukan. Kami punya program by UNPAD itu menggunakan platform digital, dan ternyata sukses. Maka betul program non-moneter yang di dalam PEN belum ada, yaitu bagaimana memfasilitasi dan mengoptimalisasi pemanfaatan media pemasaran digital. Jadi e-commerce dalam era pandemi, itu memang perlu disesuaikan untuk tadi program pemulihan dari UMKM. Nah, di sini contoh yang UNPAD lakukan, tidak per individu UMKM diberikan fasilitasi digitalisasi, tapi ada semacam kelompok, grup, usahanya tidak harus sama, nanti mereka bisa share kira-kira segmen pasar mana lagi yang sebetulnya membutuhkan produk tertentu. Selain menjadi feedback diverifikasi, juga bisa menjadi perluasan pasar UMKM itu sendiri. Jadi pemanfaatan digital ini tidak per individu, tapi kita buatkan satu grup begitu. Itu contoh yang UNPAD sudah lakukan dan termasuk cukup baik efeknya di dalam mempercepat pemulihan UMKM. Dan yang ketiga yang nanti juga barangkali disinggung, yaitu akses pembiayaan UMKM. Saya rasa ada dari Bank BRI, ada dari OJK, ada dari LPS, itu bisa mengadres masalah bagaimana perluasan akses pembiayaan UMKM. Yaitu tadi juga disinggung sosialisasi skema penjaminan, nanti dari Pak Dr. Ari Julfikar, dengan sekali lagi memperhatikan bagi bank, appetite risk bank, dan potensi risiko bisnis UMKM. Jadi memang masanya sekarang semua kotretan risiko sampai akhir pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu, tapi insya Allah mungkin tahun depan seharusnya sudah ditemukan vaksin. Insya Allah mungkin durasi penghitungan risknya yang perlu diasumsikan. Dan berikutnya juga tentu diluncurkan skema kredit khusus yang memperhatikan asesmen kinerja UMKM selama pandemi COVID-19 tersebut, dengan tentu potensi tadi kebangkitan yang sifatnya mohon tidak di treatment satu persatu UMKM, tapi sebaiknya adalah kelompok. Nah, kira-kira itu, dan terakhir saya ingin sampaikan terima kasih perhatiannya. Bapak Ibu sekalian, kami senang, dan ini terakhir dari saya sebelum kembali kepada pembawa acara. Maka UNPAD sekali lagi ingin sekali semua acaranya, semua kegiatannya, termasuk webinar ini, memang betul-betul bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi para partisipan tentu nanti tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga para narasumber itu bisa juga menceritakan praktek baik yang mudah dilakukan, bisa oleh UNPAD atau oleh partisipan. Dan syukur-syukur UMKM kita bisa mengglobal, mendunia, karena tadi beberapa di antaranya tetap kuat, maka saya yakin akselerasi kebangkitan itu bisa dilakukan cukup strategis, mengingat jumlahnya UMKM yang cukup besar. Jadi tidak mungkin kita membantu semuanya secara sama, kita cari mana yang katakan mengungkit domino, sehingga begitu satu di treatment, yang lain juga ikut bergerak. Kurang lebih akselerasinya menurut saya demikian, Ibu Ginanjar Herlina, dan sekali lagi selamat berdiskusi. Saya rasa harus ada solusi konkret, dan kami mohon kepada Ibu Ranti semoga rekomendasi ataupun praktek baik operasional juga bisa disampaikan pada kami, karena kami punya juga Orange. Orange adalah inkubator bisnis dan punya kawasan sains teknologi, jadi bisa diinkubasi juga di kawasan sains teknologi, dan kami juga punya jejaring dengan perbankan. Jadi itu barangkali Ibu Ginanjar Herlina. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.